kita cari, kita tempatkan satu tempat itu. Kemudian di Kabupaten kita Naganlaya ini itu memang ada tempat yang memang khusus untuk penyimpanan barang-barang seperti itu kan tidak ada. Jadi makanya kita ambil tempat yang kira-kira aman. Kemudian kebetulan di rumah dinas ketua DPRK Naganlaya ada satu tempat ruangan gudang ya. Lalu kita tempatkan di situ untuk sementara. Ya. Jadi ditempatkan di rumah dinas ketua DPRK untuk mengamankan. Tapi sebagiannya lagi ini masih dalam proses pembelahan di hutan lindung ya Pak, di lokasi penemuan. Lalu selanjutnya apakah sudah ada rencana nanti batu tersebut akan diapakan nih Pak? Ya. Jadi memang ini masalah juga ya. Karena kemarin setelah kita mendapat informasi mengenai batu ini, lalu saya buat rapat puspida. Jadi unsur pimpinan daerah semua kita ikutkan bagaimana langkah-langkah yang kita ambil dalam rangka pengamanan batu ini. Kemudian seterusnya ketika nanti setelah selesai kita pindahkan, lalu batu ini kita kemanakan kan begitu ya. Ini yang masalah, dan masalahnya juga bukan masalah yang karena ini kan bagaimana kita katakan untuk kita jadikan sebagai, kalau dari segi hukum memang ini tidak boleh ya, karena itu ditemukan atau ada kegiatan di kawasan hutan lindung. Kemudian yang memang kita lakukan itu hanya untuk pengamanan. Lalu kita apakan batu ini? Ya tentu di sinilah barangkali nanti apakah kita lelang atau kita bagaimanakan lah ya. Masih dalam pembahasan yang akan ya. Kemudian ini memang kami di Nagan ini ada rencana membangun sebuah monumen ya. Karena memang dari segi kandungan batu itu, volume batu di Nagan memang cukup luas ya. Jadi di sini memang ada kawasan lindung yang berada di pergunungan ya. Jadi ini lebih kurang 130.000 hektar. Itu sebenarnya semua bahan batu-batuan di situ itu batu yang bernilai kualitas bagus semua. Bisa dijadikan komuniti untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Mungkin bisa ditunjukkan Pak sebagian dari potongan atau bongkahan batu yang ditemukan di hutan tersebut Pak. Bisa ditunjukkan mungkin ke kamera, diangkat. Nah itu ya salah satunya batu giok ya Pak. Ini harganya bisa berapa nih Pak nilainya? Ini harganya sebenarnya kalau kita kemarin ya di pemberitaan ini ya. Ini nilainya bisa berapa tuh Pak? Ini sebenarnya nilai bervariasi. Ya. Tidak bisa kita tetapkan harus berapa, nggak ada standar ya. Itu tergantung kepada orang mau pakai nggak ini. Jadi tidak ada ukuran yang standar gitu ya. Jadi makanya di dalam itu hitungan ada sekian puluh miliar dengan jumlah batu 20 ton. Nah ini sebenarnya enggak. Malah kami kemarin unsur pimpinan daerah itu naik gunung kemarin langsung ke lokasi melihat langsung. Jadi rupanya memang di situ tidak seluruhnya yang bisa kita ambil untuk kita jual atau batu yang berkualitas ya. Nah jadi inilah makanya bervariasi dia kalau harga. Kalau bagus, indah, disenangi orang itu harganya pasti besar. Begitu dia. Kami juga sering melihat fenomena di Aceh khususnya di Malabo dan sekitarnya banyak petani sawah yang akhirnya beralih menjadi petani batu sehingga ada beberapa ladang yang katanya menjadi sedikit tidak terlantar. Lalu kemudian ada juga peraturan yang menghimbau kepada warga agar tidak mengambil batu secara sembarangan gitu. Sejauh ini bagaimana penegakan peraturannya Pak? Nah, benar. Jadi begini ya. Pertama menyangkut dengan terganggunya kegiatan masyarakat. Jadi memang Naganlaya ini daerah-daerah pertanian ya. Kita juga luas sekali sawah kita. Jadi kehidupan masyarakat sini hanya mata pencarian yang cukup besar itu di pertanian. Jadi dengan ditemukan batu-batuan ini memang sedikit berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Ya. Tentu masyarakat ini juga ingin menambah penghasilan ya dari batu. Tapi secara keseluruhan tidak terganggu memang. Ya. Jadi proses proses turun ke sawah dan semua kegiatan
pertanian ini tidak terganggu, walaupun ada sebagian kecil ya. Tapi tetap seperti tahun ini kita turun ke sawah sudah serentak semua. Biasa tahun-tahun yang sebelumnya itu turun ke sawah bervariasi ya, tidak serentak. Jadi alhamdulillah tahun ini sudah serentak. Ada pelarangan juga Kak untuk tidak mengambil batu alam sembarangan? Sebenarnya begini, ini ceritanya panjang ya. Karena ya singkat saja, jadi kita sudah mengambil langkah-langkah bagaimana menertibkan ini. Karena selama ini kan secara bebas begitu. Karena ini ada dua kawasan, yang satu masuk dalam hutan lindung, kemudian yang satu lagi di luar itu. Di luar itu dari hasil data yang ada di Dinas Perkebunan itu kurang lebih 4.000 hektar. Itu semua ada kandungan batu-batuan ini. Walaupun dia bervariasi tempatnya, tidak terpusat dari satu tempat. Kemudian di luar itu, itulah yang saya sampaikan tadi, 130.000 hektar hutan lindung. Jadi hanya hutan lindung saja yang dilarang ya Pak? Iya. Jadi ini yang selama ini yang kita tertibkan di kawasan lindung itu. Ya. Terima kasih Pak Teguh Zulkarnain, Bupati Nagan Raya Aceh, atas waktu informasinya. Ya, demikian informasi yang dapat kami kabarkan dari Nagan Raya Aceh. Mungkin Andro dan Dewi tertarik untuk membeli batu yang berasal dari Aceh. Kami kembalikan ke studio.